Salam, salam sejahtera, salam bertemu kembali di dalam renungan singkat hari ini. Hari ini kita akan merenungkan renungan yang kedua di dalam Gospel Series ataupun Injil Series yang kedua, yaitu Allah Sang Pencipta. Saudara dan saudari yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal yang sangat penting yang perlu kita tahu dalam kehidupan ini adalah bahwa kita ada pencipta. Ya, mari saya membawa kita melihat di dalam Kejadian bab yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi tidak berbentuk dan kosong. Kegelapan menyelubungi permukaan samudera. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dalam ayat ini sudah menjelaskan bahwa segala sesuatu dimulakan dari penciptaan. Dan kita tahu Allah adalah sebagai pencipta mutlak dalam segala sesuatu. Kita melihat, saudara, bagaimanakah Allah mencipta. Allah menciptakan dunia ini dan seluruh alam semesta dari tiada kepada sesuatu yang ada. Kita melihat dalam Kejadian pasal yang pertama sampai ayat yang ketiga, kita melihat dia menjelaskan bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu hanya dengan berfirman. Dia berkata, berfirmanlah, jadilah cahaya, maka jadilah terang. Kita juga melihat bahwa dalam petikan Alkitab memberitahu kita bagaimana ciptaan memberi kesaksian kemuliaan dan kekuasaan Allah. Kita lihat dalam Mazmur 19 ayat yang pertama berkata, seluruh langit mengakui kemuliaan Allah dan cakrawala menunjukkan ciptaannya. Paulus berkata di dalam Roma 1 ayat yang ke-20, sifat-sifat Allah yang tidak kelihatan, yaitu kuasanya yang kekal dan keilahiannya, semuanya jelas, ternyata, serta difahami melalui segala ciptaannya. Kalau kita melihat di dalam Kejadian urutan penciptaan, saudara, kita melihat hari pertama Allah menciptakan cahaya. Hari yang kedua Allah menciptakan lautan. Hari yang ketiga Allah menciptakan daratan. Hari yang keempat Allah menciptakan bulan dan matahari. Hari yang kelima Allah menciptakan burung-burung, ikan-ikan, dan segala jenis binatang. Dan pada hari yang keenam Allah menciptakan manusia. Dan pada hari yang ketujuh Allah berehat ataupun sabat. Kita melihat di sini, saudara dan saudari yang saya kasih, Tuhan mempunyai urutan di dalam penciptaan. Dia telah menyediakan segala-galanya. Dan akhirnya dia menciptakan manusia. Nah, segala perkara di dalam alam semesta mempunyai tujuan teristimewanya manusia. Manusia bukanlah hasil daripada peluang rambang ataupun mutasi genetik. Ataupun penyusunan semula gen dan kebetulan dalam kromosom. Ya, manusia diciptakan oleh Sang Pencipta. Setiap manusia, setiap insan di dunia ini adalah daripada sebuah ilham, dari sebuah idea, rancangan, dan tindakan Allah sendiri. Maka dengan itu, saudara dan saudari, saya dan Anda ada di dalam blueprint Tuhan. Kewujudan setiap makhluk di dunia ini, teristimewanya manusia, adalah dalam rancangan Allah yang luar biasa. Maka tidak seorang pun yang otonomi. Tidak ada satu orang pun yang kewujudannya otonomi ataupun dia wujud sendirian. Karena setiap kelangsungan hidup, setiap makhluk di dunia ini amat bergantung kepada Sang Pencipta dan juga dengan ciptaan yang lain. Ini sangat penting, saudara. Ini menjadi kunci kepada pemahaman tentang Injil. Apakah Injil itu, saudara?
Untuk kita mengerti dan memahami apakah Injil itu, saudara, kita harus mengerti dan kita harus paham bahwa Tuhan adalah pencipta. Walaupun manusia, saudara, diberikan hak bebas, sewaktu Allah memberikan hak bebas ataupun free will kepada manusia, tetapi pada hakikatnya manusia sebenarnya tidak sebebas yang kita pikirkan. Karena apa? Karena kita dicipta. Karena apa, saudara? Karena kita dibuat. Dan karena itu, saudara, ada pribadi yang memiliki kita sebagai ciptaannya. Untuk kita mengerti Injil, apakah itu Injil, saudara? Pada hari ini adalah sangat penting untuk kita mengerti bahwa Allah adalah Sang Pencipta. Ini saya kongsikan sedikit tentang pengalaman saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pastor. Waktu saya mula-mula masuk di dalam pelayanan orang asli di Semenanjung, Malaysia. Waktu kami masuk kampung-kampung orang asli, saya bingung, saya tidak tahu bagaimana untuk menceritakan tentang Injil kepada orang asli yang belum mengenal Tuhan Yesus. Kami masuk ke rumah, keluar, dan pergi ke rumah yang lain. Saya tidak tahu. Saya tidak dapat menggunakan teologi apa yang saya sudah pelajari selama ini untuk menjelaskan Injil kepada mereka. Dan suatu waktu, apabila saya melihat di luar rumah itu, saya melihat tumbuh-tumbuhan. Dan saya mendapat satu idea, bagaimana saya dapat menjelaskan Injil. Bagaimana saya dapat menjelaskan kepada orang asli ini bahwa ada Tuhan. Saya menggunakan kaidah ini dengan menarik perhatian mereka, membawa mereka melihat alam sekeliling. Dan saya katakan, coba kita lihat di luar ini. Coba kita lihat pokok itu. Coba kita lihat batu ini. Bahkan coba kita lihat di sekeliling kita. Semua ini ada yang menciptanya. Semua ini tidak wujud seperti ini saja. Dan saya mulai menceritakan. Dan saya bertanya, percayakah bahwa ada yang menciptakan semua ini? Dan mereka menganggukkan kepala. Dan mereka setuju bahwa ada supreme being, ada satu kuasa yang lebih besar daripada alam sekitar ini. Dan dari situ saya mulai masuk menjelaskan Injil bahwa ada pencipta. Dan saya bertanya, maukah kamu kenal siapa pencipta kita? Dan di situ saya masuk dan mulai memperkenalkan Yesus kepada mereka. Dan mereka sangat senang karena mereka tahu bahwa ada Sang Pencipta. Dengan itu, saudara dan saudari yang saya kasih, di dalam Gospel Series kita hari ini yang kedua, kita belajar tentang Allah sebagai pencipta yang mutlak. Saya harap dan percaya saudara, dengan perkongsian yang sederhana ini, kita dapat keyakinan di dalam kita menjelaskan Injil kepada orang lain. Kita mulai dengan Allah sebagai pencipta. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Bapa sebagai pencipta mutlak segala sesuatu. Kami bersyukur karena Engkau telah menciptakan segala sesuatu indah. Dan kami bersyukur karena Engkau telah memberikan kami hak bebas sebagai manusia yang Kau ciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan kami berdoa Tuhan Yesus dengan keyakinan, dengan pengertian bahwa Allah adalah pencipta. Dapat membantu kami untuk kami mengerti apakah maksud Injil itu. Supaya kami dapat menjelaskan kepada orang lain tentang Injil keselamatan Yesus. Bahwa Engkau telah menjadikan segala sesuatu. Engkau telah menciptakan segala sesuatu menurut gambar dan rupa Allah. Dan kami tahu Tuhan bahwa apabila kami dicipta, kami dibuat, kami tahu kami dimiliki. Kami tahu ada yang memiliki hidup kami, yaitu Allah sendiri. Oleh itu Tuhan, kami berserah, kami menyerahkan hidup kami ke tangan pemilik hidup kami, yaitu Allah sendiri. Terima kasih Tuhan. Ini doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudari, saya harap renungan singkat hari ini dapat mengingatkan kita bahwa Allah sebagai pencipta. Tuhan Yesus memberkati. Stay safe, stay healthy,
And